Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock bersama saya Rahadi. Di video kali ini kita akan bahas saham BBRI. Ya, buat kamu yang mau beli saham BRI atau udah punya saham BRI, kamu wajib nonton video ini sampai selesai supaya tahu informasi kedepannya BRI pergerakannya akan seperti apa. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Kali ini kenapa kita akan membahas BBRI? Karena kalau kita lihat BBRI ini dari titik tertingginya sampai dengan hari ini per video ini di shoot itu dia sudah turun sekitar hampir minus 30%. Kebayang dong yang beli di pucuk terus sekarang udah minus sampai puluhan persen atau belasan persen, pasti keadaannya ketar-ketir. Wah, BRI mau turun sampai mana ya? Atau di mana kita titik-titik ideal untuk kita membeli? Nanti kita akan bahas selengkapnya pada video kali ini. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai selesai. Di sini langsung saja kita masuk ke chartnya terlebih dahulu ya. Di sini sudah kelihatan ada chart dari saham BBRI. Kalau kita lihat di mana high sebelumnya ini pada terjadi di tanggal 13 Maret ya. Dan saat ini di 30 Mei harganya sudah 4.400. Dia sudah turun hampir 30% dari titik tertingginya di 15 Maret. Berarti hanya butuh waktu ya kurang lebih 1,5 bulan dia udah turun lumayan dalam. Katanya peribahasa orang, wah kita kalau mau aman sudah beli saham banking aja itu aman. Nah tapi kalau minus seperti ini apakah aman? Nah itu kenapa sih BBRI ini bisa turun cukup lumayan dalam? Nah ini kita akan sedikit satu-satu ya. Yang pertama kita akan lihat apa sih penyebab BBRI turun cukup dalam seperti ini. Yang pertama kita akan melihat dari sisi flow-nya terlebih dahulu, dari sisi uangnya dulu. Apakah BBRI ini uangnya inflow atau malah outflow? Jadi apakah banyak yang beli atau banyak yang jual? Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya bahwa saham BBRI ini sepenuhnya ini dibandari oleh bandar asing. Jadi dia sangat nurut banget nih sama pergerakan asing atau biasa disebut dengan foreign flow. Nah kalau asingnya misal jualan dengan jumlah banyak ya otomatis BBRI ini biasanya harganya itu akan cenderung turun. Walaupun lokalnya itu domestiknya tuh beli tetap saja, karena di sini asing ini udah menguasai dari saham BBRI ini. Nah kalau kita lihat di sini per tanggal 1 April sampai dengan hari ini asingnya terus outflow di saham BBRI ya. Nah ini bar chart dari net foreign buy sell-nya dia outflow, asingnya outflow dan lokalnya juga ikutan outflow. Nah ini pas banget nih, selaras. Asingnya outflow, lokalnya outflow, ya wajar dia terjadi buangan yang begitu besar. Nah kalau kita lihat sebelumnya ketika dia naik dari Januari misalkan ya, dari Januari sampai dengan Maret, nah di sini dilihat kelihatan asingnya masih inflow gitu. Walau ada beberapa outflow tapi secara garis besar, secara keseluruhan totalnya asingnya masih net inflow. Nah itu memang pergerakan dari foreign flow ini yang harus kita ketahui. Nah kapan waktu terbaik untuk beli BBRI? Jawabannya adalah ketika asingnya ini udah mulai inflow lagi. Dia penjualan asing sudah mulai mereda. Nah sekarang pertanyaannya apa sih kenapa asing bisa jualan saham BBRI segini banyak? Apakah ada faktor dari sisi makroekonomi? Nah itu biasanya sebenarnya saya belum menemukan jawaban yang pasti ya. Ini kenapa sampai saat ini tuh masih belum ada data yang valid kenapa asing terus-terusan keluar dari market kita. Entah itu ada mungkin mau dipindahkan uangnya ke ya market lain, contoh seperti kripto yang sekarang Bitcoin sedang bullish, itu kita nggak ada yang tahu. Nah jadi yang kita tahu bahwa wah asing ini di saham BBRI masih terus outflow. Nah kita tuh harus ikutin arus, kita jangan sampai melawan gitu. Kalau asingnya outflow terus-terusan turun ya udah kita santai dulu gitu ya. Nah ini dari sisi outflow. Nah kita lihat aja kalau dari sisi Broksum dari 1 April ya. Di sini kita cek dari 1 April sampai dengan per hari ini distribusinya cukup besar. Lihat ZV, AK, BK, KZ ini broker-broker asing yang memang mereka jualan 3,7T, 35T, 2T, bahkan 1,6T itu lumayan sekali dalam jumlah yang besar. Sementara yang nampungnya siapa? YP, SQ, PD, XL, ODXC ini seperti yang kita ketahui ini adalah broker-broker lokal atau biasa banyak digunakan oleh retail gitu. Nah ini kurang bagus dari sisi flow, ini masih kurang bagus untuk kita ambil. Nah sekarang
Kalau kita udah tahu bahwa oh ini flow-nya masih jelek nih, asingnya masih terus buang gitu, masih terus buang barang. Jadi jangan berharap buru-buru langsung BRI besok naik. Kenapa? Karena asingnya masih terus jualan. Gitu. Kita tunggu mulai asingnya mereda. Itu dari sisi outflow-nya. Sekarang kita akan lihat dari sisi teknikalnya. Kita akan bahas dari chart 1 bulannya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat dari chart 1 bulan. Kalau kita lihat waktu crash terakhir di pandemi COVID 2020, ini dia sempat di Maret ya. Maret, April, nah Mei lowersnya dari BBRI ini 2100. Saya ingat banget waktu itu zaman-zaman beli BRI di 2500 sampai 3000. Nah, kalau kita lihat ini adalah area penurunan ketika BBRI jatuh crash karena pandemi COVID. Apakah secara monthly BRI downtrend? Jelas banget enggak gitu. Jawabannya jelas banget enggak. Secara monthly, secara primary trendnya, secara jangka waktu panjang long term, ini ada BRI masih oke-oke aja gitu. Kalau kita buat suatu garis trendline-nya itu masih uptrend gitu. Nah, masih uptrend. Kalau kita lihat dari view long term ya, dari view long term ini volumenya saya saya hilangkan dulu ya supaya enak melihatnya. Nah, ini masih jauh gitu, masih uptrend. Nah, kalau kita lihat penurunan jikalau BRI turun sampai COVID sampai 2000 bahkan ya 3000, ini bisa turun sampai 30-40%. Apakah make sense? Menurut saya jauh sih. Akan sulit untuk BRI sampai turun sejauh itu, kecuali memang nanti kinerjanya itu tiba-tiba buruk ya, atau ada masalah. Tapi kayaknya sekelas BRI yang kinerjanya masih oke-oke aja, masih fine-fine aja, sepertinya enggak. Nah, di mana sekarang titik-titik area demand BBRI? Demand-demandnya sekarang di 4470. Kalau kita lihat dari chart monthly, nah mungkin area-area demand pertama ada di area 4000-an. Ya, di mana merupakan di sini adalah 4000 sampai 4200, merupakan angka psikologis. Kamu harus ketahui ya, kalau ada angka-angka bulat 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya, itu merupakan angka psikologis yang merupakan area-area support psikologis yang berpotensi saham tuh bisa rebound. Gitu. Nah, jika BBRI misalkan bisa sampai turun sampai 4000 dan outflow asingnya sudah mereda, bahkan asing tuh bisa dibilang udah mulai inflow, atau misalkan asingnya udah jualannya tuh udah mulai dikit gitu. Nah, sekarang kan jualannya masih masif, masih besar. Jadi memang masih kita harus nunggu asingnya reda, terus kita lihat dari sisi teknikalnya. Kalau dia misalkan turun sampai dengan 4000, ini masih ada chance turun sekitar 10% lagi. Apakah masih oke turun 10% seperti ini? Menurut saya ini 10% ya masih kecil lah, mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau turun sampai 2000, 3000 kayaknya itu agak berat sih ya. Kalau 10% lagi turun sampai dengan 4000 harusnya masih oke. Nah, ditambah di sini mungkin ada area-area trendline-nya nanti di monthly-nya seperti itu. Nah, itu dari si monthly-nya. Kalau kita lihat dari weekly-nya, kalau kita lihat BBRI ini kita nggak ngelihat trading 1-2 hari ya, karena ini adalah salah satu saham yang biasa untuk investment. Mungkin kalian juga ada yang beli BRI untuk long term gitu ya, swing 2 bulan 3 bulan per kuartal gitu, atau bahkan per tahun. Nah, kalau kita untuk beli 1-2 minggu itu nanti dulu deh gitu. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya, nah di sini kelihatan ya weekly. Nah, apakah downtrend? Ya enggak, masih primary trend, masih uptrend saja gitu. Masih kalau dibilang koreksi sehat ya lumayan, enggak dibilang koreksi sehat juga, jadi lumayan aja koreksinya seperti itu karena outflow asingnya. Nah, memang di area 4000 ini beberapa kali ya demandnya cukup kuat gitu. Di Desember dia rebound, terus dia sempat turun lagi di Juli, rebound lagi sampai akhirnya nih sekarang mau dia mendekati. Memang kalau secara struktur uptrendnya dari sini ya, dia buat high, higher low, di sini higher high, higher low lagi, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini nge-breakdown dia udah buat yang namanya lower low. Secara medium term ya. Nah, yang akan bagus ketika BBRI nanti bisa konsolidasi di area sini gitu. Bisa konsolidasi, dia nggak buat lower low lagi dan asingnya udah mulai buangannya udah mulai dikit. Nah, itu baru kita mulai cicil. Jadi kalau beli saham itu misalnya oke, saya mau beli untuk jangka panjang nih. Jadi nggak harus wah turun 2% saya beli, turun 3% saya beli. Enggak. Usahakan belilah di titik-titik supportnya gitu.
Ya jadi nggak asal juga gitu. Wah saya nyicil average down itu wah langsung aja hajar gitu, nggak tanpa melihat analisa. Kalau saya itu tipe yang saya akan beli ketika harganya berada di area-area supportnya gitu. Kalau support satu di breakdown misalkan, ya kita cari lagi support selanjutnya. Nanti di breakdown lagi kita cari lagi support selanjutnya seperti itu. Jadi oke, sejauh ini saya belum beli lagi. Saya ada nggak? Saya punya nggak? Jujur saya punya BBRI waktu dia ada di area support sini. Saya beli di area-area 5.000 ya. Area 5.000 saya beli ya karena ini untuk long term investment. Sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan jual beli. Nah, di sini oke ini di breakdown ya udah nanti saya tunggu lagi di support selanjutnya di mana? Di 4.000. 4.000 di breakdown. Nanti kita tunggu lagi mungkin area-area trendline ini di 3.500 kayak gitu. Jadi saya udah punya titik-titik untuk saya buy gitu. Jadi nggak asal oh BRI hari ini turun 2% beli, oh besok turun 3% beli, nggak asal seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi itu mungkin sedikit pembahasan untuk saham BBRI. Sejauh ini masih overall masih on track ya, masih bagus. Memang kalau kita melihat dari kacamata long term itu masih menarik, tapi kalau dilihat dari kacamata daily ya, di sini medium termnya ya memang downtrend ya. Dari sini dia konsolidasi di atas, akhirnya dia nggak kuat, terus dia breakdown ke area bawahnya kan buat lower low. Nah ini masih lower low. Nah ini lower high ya, dia berusaha naik tapi dia uji area 5.000-nya nggak kuat. Kalau kemarin dia bisa main di atas 5.000 lagi harusnya bagus, dan ternyata memang dia turun lagi. Secara short term dia ngebuat yang namanya lower low. Nah mungkin target selanjutnya ya kalau asingnya masih cukup besar buangannya ya sampai di area-area 4.000-an ini maksimal seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dari MACD-nya di sini, nah ini kelihatan memang MACD-nya udah di bawah 0 ya. Masih kalau kita lihat MACD kan untuk melihat arah trennya. Nah ini belum ada tanda-tanda naik lagi ke atas seperti itu. Ya jadi kita tunggu saja untuk BBRI berada di titik-titik area yang tadi saya sebutkan. Itu adalah titik-titik area strategis. Oke, segitu aja untuk video kita pembahasan dari saham BBRI dari sisi teknikal maupun dari sisi flow-nya. Bagaimana kita mengkombinasikan keduanya, di mana titik-titik untuk area entry yang tepat BBRI, dan jangan sampai mungkin kamu panik lah ya baru beli BBRI, wah katanya saham-saham perbankan oke untuk jangka panjang tapi udah minus 5-10% panik tiba-tiba kartus. Nggak usah di kartus. Kalau niat kamu long term investment, ini adalah opportunity untuk kita buy gitu. BBRI harganya lumayan cukup jatuh, mungkin nanti bisa recovery 2-3 bulan ke depan seperti itu. Oke. Like kalau kamu suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Silahkan tulis di kolom komentar untuk kita bahas saham apalagi selain BBRI seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.